Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serangbaru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU, diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal,
kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan Ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M 09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya, melainkan ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunusdepok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman,
korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan Ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya. Melainkan, ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat.
Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT 09, Kelurahan Johar Baru,
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya, melainkan ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS,
dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya. Melainkan, ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma.
Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata AD Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan Ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M 09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan,
penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya, melainkan ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Aris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU, diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo,
Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT 09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya. Melainkan, ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata AD Aris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025,
di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, bos saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati, kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya. Melainkan, ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta,
37 jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Aris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang.
Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan Ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya, melainkan ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut.
polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT M09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, bos saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah di sini saya yang menempati, kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya. Melainkan, ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunusdepok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban.
Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan. Meski akhirnya, ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah Ed, RS, RAH, dan IU. Ed, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara, IU ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Terduga pelaku IU, diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, dilansir wartakotalive.com. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengungkapkan, keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah selesai rapat dengan rekan kerja dan atasan di satu grosir modern kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga, kata Charles. Kuasa hukum keempat tersangka, Adrianus Agal, kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP. Baru dikasih DP. Mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Adrianus, Senin, 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 05 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42, RT 09, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan, keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto, serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku. Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah tersebut atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu saya menempati rumah ini disuruh sama bos saya.
Bos saya lagi di Surabaya. Dia rumahnya banyak. Nah, di sini saya yang menempati, kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09, Rizal mengatakan, penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya, melainkan ia tinggal atas permintaan teman. Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada teman juga, ada di Surabaya, katanya. Penemuan sesosok jenazah di daerah persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025, menjadi perjalanan awal penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37, jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serangbaru, AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang saat itu belum diketahui identitasnya itu, ditemukan seorang warga yang sedang menggembala sapi di area persawahan. Benar ditemukannya mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma, Kamis, 21 Agustus 2025, sebagaimana dilansir tribunnews.depok.com. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Untuk kondisi korban terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Sebelum akhirnya, mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap, betul, CCTV saat penculikan, di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, kata Ade Aris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 20.225, sebagaimana dilansir wartakotalive.com. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun, korban penculikan adalah Ilham Pradipta, yang